Selamat siang, kembali lagi ke podcast 561, podcastnya wajib pajak Nganjuk. Oke, kita akan kedatangan narasumber, kedatangan narasumber untuk menjelaskan inovasi-inovasi terbaru dari Samsat Nganjuk. Kemarin kita kedatangan Mbak Titin dengan rujuknya. Lalu habis ini ada kedatangan dengan Bapak atau Mas ini. Bisa diperkenalkan ini? Siapa namanya? Monggo ke wajib pajak Nganjuk. Halo semua, namaku Ivan, aku staf di Samsat Nganjuk. Oke, dengan Mas Ivan ya. Mas Ivan ini, apa inovasi yang dibuat oleh Mas Ivan di Samsat Nganjuk, Mas? Bisa dijelaskan? Di Samsat Nganjuk ini kan inovasinya banyak ya. Benar. Salah satunya yang saya bikin sendiri itu WhatsApp Push. Jadi WhatsApp Push itu apa? WhatsApp Push itu fasilitas yang kita sediakan untuk mengirimkan surat tagihan ke wajib pajak tanpa kita harus bertemu mereka. Oke. Jadi kita mengirimkannya itu lewat WhatsApp. Jadi bisa online. Oke. Itu hanya satu pintu aja ya? Dari wajib pajak bisa bales atau gimana, Mas? Dari wajib pajak ya bisa. Cuman kita batasi kayak dikasih nomor-nomor khusus. Ya. Jadi kayak kita itu menyaring informasi dari wajib pajak yang spesifik. Contohnya, kalau kita misalnya ngirimkan WhatsApp, kita ngirimkan surat tagihan, kita kan butuhnya itu kayak status kendaraan, sudah membayar atau belum. Jadi kita kayak memberikan pedoman di situ, panduan. Kalau misalnya kalian wajib pajak itu ngetik satu, balas satu, itu artinya masih dimiliki. Kalau misalnya 0, itu lapor jual. Kalau misalnya 7 itu pindah halaman. Oke, seperti itu. Untuk nomornya nih Mas, biar wajib pajak Nganjuk ini percaya nih, nomornya nomor berapa yang dibuat WA Push ini? Kalau nomornya sendiri, untuk WA Push ini ada yang kita buat sendiri ya. Benar. Kita pakai nomor IM3. IM3, oke. Nomornya itu 08 5 8 5 0 8 1 2 2 4 5. Jadi cara ingatnya itu berakhir dengan 45. 45, oke. Jadi pokoknya nomor IM3 nomor 45 ya. 45. Oke, siap. Ingat itu. Jadi wajib pajak Nganjuk jangan takut kalau nomor yang disebutkan tadi bisa disebutkan lagi biar dicatat mungkin apa dicek HP-nya bener nggak ini nomornya Samsat Nganjuk. 08 5 8 5 0 8 1 2 2 4 5. Oke, jadi itu bisa dipastikan itu nomor dari Samsat Nganjuk, jangan takut penipuan, kan biasanya takut ada penipuan gitu Ya, Mas. dianggap spam Ya, biasanya. dianggap spam juga penipuan. Lalu mau tanya lagi nih Mas, latar belakang diciptakannya WA Push ini apa ya Mas ya? Jadi latar belakangnya di WA Push ini pada saat pandemi itu besar-besarnya. Itu 2020 ya? 2021 Juli ya? Juni ya, antara itu. ya. Itu kita kayak struggling gitu. Gimana ya caranya kita melakukan dinas luar, melakukan panggilan perpajakan, tapi kita itu nggak langsung berinteraksi sama orangnya. Jadi nggak perlu door to door gitu loh. Nah, apalagi pada saat itu kita kayak bukan dilarang sih, kayak dihimbau untuk tidak melakukan dinas luar dari kantor badan. Jadi kayak pencairan ini bakal kayak gimana kalau misalnya kita tidak bisa dinas luar. Oleh karena itu dari kita semua ini kayak berunding. Terus saya mencetuskan gimana Pak kalau misalnya kita melakukan penagihan, tapi penagihannya itu lewat WhatsApp. Kan WhatsApp itu kan penggunanya banyak kan. Usernya dari seluruh Indonesia ini kan sebagian besar kan menggunakan WhatsApp. WhatsApp kan. Iya. Maka dari itu disetujui. Terus kita lakukan, kita coba riset, meneliti gimana cara bikinnya. Terus kalau misalnya sudah selesai, saya ajukan, ternyata di ACC dan itu terus-terusan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang ya Mas ya. Meskipun sudah masa pandemi yang ketat itu sudah longgar, tetap digunakan WA Push-nya. Wah, bagus. Karena lama-lama kan kita semakin mengurangi interaksi fisik kan. Apalagi Indonesia ini dituntut bisa era digital. Meraih industri 4.0 kan. Revolusi industri 4.0 yang dimana fokus utamanya di pemerintahan. Jadi kita
dituntut buat mengawali industri 4.0 itu sebelum yang lainnya. Keren sekali inovasi dari Mas Ivan ini. Ada suka dan dukanya nggak nih Mas tentang WA Push ini? Mungkin sukanya dulu nih, dukanya ntar aja deh. Sukanya sih intensitas DL dari pegawai Nganjuk ini semakin berkurang ya. Mungkin jadi malas untuk mengeluarkan sepeda motor. Karena yang biasanya satu hari itu bisa DL 10 lembar, 10 SK itu berkurang jadi 5 SK. Karena sebagian besar sudah di cover sama pengiriman WA dan itu udah direspon balik dari WP. Oke. Udah kayak memberikan, oh aku sudah membayar, oh masih dimiliki, Udah langsung ada feedbacknya. belum bisa membayar, maaf masih belum punya uang. Jadi kayak kita informasikan balik ke petugas DL-nya, Pak ini udah di DL Pak, jadi jangan nggak usah di DL. Dukanya apa nih Mas? Kalau dukanya sih nomor yang saya pakai ini sering keblokir. Sering keblokir, dipikir spam. Soalnya kayak dari pihak WhatsApp sendiri kan nggak tahu kalau misalnya ini nomor pemerintah, dianggapnya jadi kayak spam gitu. Akhirnya kita berusaha gimana caranya mau mengajukan kayak pengajuan untuk membuka blokiran, jadi tetap bisa dipakai dan akhirnya dibuka juga. Bersyukur. Ada chat nggak yang mungkin nggak tahu, orang wajib pajak nggak tahu, akhirnya ya menghujat atau mengira ini penipuan gitu, sering Mas? Ya sering kayak gitu kan, misalnya kayak kita pernah kayak mau ditelepon sama seseorang, jadi kita kan ngirim surat elektronik WA aja, WA itu, terus tiba-tiba siapa ini sama kayak pakai nada-nada tinggi, terus kayak mencaci gitu ya pakai kata-kata yang tidak baik, kayak itulah artinya. Jadi kayak kita dihujat, dicaci maki Mas. Dicaci itu tadi barusan saya sebutkan Mas. Ya caci maki Mas. Ya dicaci maki. Apa yang cara menyampaikannya kan? Soalnya kita itu bukan caci maki itu. Dikasarin. Dikasarin. Seperti itu. Kayak dikasarin. Nah, buat wajib pajak Nganjuk nih. Jadi jangan mencaci maki lagi atau menghardik lagi atau telepon lagi. Itu benar-benar WA Push dari Samsat Nganjuk. Nomornya bisa disebutkan lagi Mas Ivan? Nomornya itu 0858 5081 2245. Nah, jadi nomor M3 belakangnya 45. Yang penting seperti itu ya Mas ya. Satu lagi, ya. Kadang-kadang itu kan apa yang kita kirim kan nggak sesuai sama yang diharapkan. Contohnya orang yang sudah dilapor jual, mereka belum lapor jual. Maksudnya orang yang sudah menjual kendaraannya itu belum dilapor jual. Alhasil data yang kita miliki itu masih data pemilik lama. Data yang lama banget. Jadi kalau misalnya kita mengirim WA ke orang itu nggak tahu loh plat nomornya apa. Plat nomornya kayak gini. Ini bukan mobilku. Ternyata punya usut. Ternyata itu udah dijual, udah lama dijual, tapi belum dilapor jual. Jadi ya kita mungkin sebagian kena hujatnya itu karena itu kayak salah paham antara dari WP sama kita. Kan itu bukan sepenuhnya salah kita juga kan? Iya, karena datanya belum diperbarui oleh pemilik sendiri seperti itu. Iya. Oke. Adminnya satu orang aja nih Mas? Kalau adminnya ini sebagian besar pegawai di Nganjuk ini udah tahu caranya. Jadi kayak kita melakukan rotasi. Hari ini siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Jadi berganti-ganti gitu loh. Oke. Jadi tanggung jawabnya itu bisa diperluas. Oke. Biar banyak WA Push-nya makin banyak juga ya. Ya. Oke. Karena semakin terbiasa dengan teknologi kan akhirnya pegawai ini semakin kayak mencoba mencari inovasi lain kan. Jadi kayak ternyata bisa ya kayak gini. Ya apa kalau misalnya kita bikin kayak gini? Kayak misal ya apa kalau misalnya kita bikin kayak yang seperti itu? Terpacu membuat inovasi yang baru. Membuat inovasi karena oh iya ya, dulu kan nggak ada kayak gini, tapi sekarang ada. Berarti bisa dong kalau bikin kayak gini. Kayak gitu. Sangat keren sekali anak muda dan pegawai di Nganjuk ini. Ya kan sebagian besar pegawai di Nganjuk juga muda-muda. Wow. Oke. Ada punya tua itu juga punya jiwa muda ya. Mungkin. Sebelum saya tutup ini buat wajib pajak Nganjuk, monggo mungkin ada saran atau komentar lah
buat pembenahan di Samsat Nganjuk, bolehlah monggo mampir di kolom komentarnya YouTube-nya kita. Silakan unek-uneknya, mungkin tentang pelayanannya seperti apa, terus untuk mungkin petugasnya kurang senyum mungkin atau apa. Boleh monggo disampaikan. Nanti ya kita benahi semampu kita dan kita terima saran dan idenya. Nah, sebelum ditutup nih, sarannya buat wajib pajak Nganjuk apa nih, Mas Ivan? Sarannya untuk wajib pajak Nganjuk, mungkin saran untuk wajib pajak Nganjuk, kan sebagian besar warga Nganjuk ini kan umurnya itu nggak muda lagi ya. Oke. Kalau misalnya sebisa mungkin kayak minta tolong buat yang muda-muda untuk membayarkan pajaknya. Soalnya untuk membiasakan orang-orang muda ini mengurus pajaknya sendiri. Jadi akhirnya waktu mereka udah punya kendaraan sendiri, punya mobil sendiri, bisa mengurus administrasinya. Soalnya kan sebagian besar wajib pajak sekarang atau yang orang-orang muda sekarang kan nggak melek masalah pajak kan. Benar, males banget juga Males pengen juga tahu. kan. Yang penting motornya dipakai, mobilnya dipakai, mobilnya bener. dipakai. Yang nggak ngurus pajak seperti itu biasanya. Yang biasanya yang bayar pajaknya orang tuanya. Iya. Mungkin mulai sekarang untuk mencoba memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya, karena hal itu mungkin nggak kelihatan penting untuk sekarang, cuman untuk kedepannya itu hal yang menjadi hal yang penting, karena karena sebagian besar pemilik kendaraan suatu saat juga anak-anak muda yang sekarang. Benar. Untuk meningkatkan PAD juga kan perlu eksternalisasi kan. Iya. Memperluas cakupan dari pajak itu sendiri. Jadi sebisa mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian berikan tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk membayarkan pajaknya kendaraan motor, entah itu punya bapak ibu sendiri atau punya anak yang di ataskan nama anaknya. Jadi biar mereka itu terbiasa. Oke, terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu nih, sarannya Mas Ivan, anaknya dibekali pembelajaran tentang pajak, Iya. biar enak bayarnya kayak gitu. Jadi biar waktu mereka ini udah besar, nah bayar pajak itu lebih gampang, udah ngerti alurnya. Lebih taat juga kan. Benar, lebih taat. Toh juga pajak ini gunanya buat kita sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ivan atas kedatangannya di podcast ini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.